Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taratania dengan nomor NPM 20130210043. Salam Pramuka. Baiklah teman-teman, pada saat ini saya akan membahas Pramuka lebih dalam. Minggu lalu saya telah membahas dari penjelasan Pramuka, sejarah Pramuka di dunia, sejarah Pramuka di Indonesia, dan lainnya. Untuk memulai materi kali ini agar lebih semangat, mari kita sama-sama menyanyikan. Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, satya Dharmaka, Dharmaku kubaktikan, agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami jadikan rumahku. Nah, setelah kita menyanyikan lagu himne Pramuka, kakak akan membahas lebih dalam apa sih itu Pramuka. Jadi, kata Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya rakyat muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota kepramukaan. Pramuka itu ada pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka panitia. Kelompok anggota yang lain juga ada seperti pembina pramuka, pelatih pramuka, pamongsaka pramuka, dan lain-lain. Pramuka siaga adalah sebutan bagi pramuka yang berumur 7-10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan pada masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia mensiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan, ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Nah, pada tahun 1908 ini merupakan sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Kode kehormatan bagi pramuka siaga ada dua, yaitu Dwi Satya dan Dwi Dharma, yaitu pramuka penggalang. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, apa sih Kak pramuka penggalang? Nah, pramuka penggalang itu merupakan tingkatan pramuka setelah pramuka siaga tadi. Pramuka penggalang itu diperuntukkan kepada para pemuda-pemudi yang berusia 11 tahun sampai 15 tahun. Nah, penggalang ini juga diambil dari kiasan dulu juga. Jadi zaman dahulu itu penggalang itu dikatakan karena pada saat masa perjuangan masyarakat Indonesia pada masa itu
Indonesia menggalang dan berusaha menyatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan. Nah, terus juga pada pramuka penggalang ini itu satu regunya terdiri dari 5 sampai 10 orang. Dan ketua penggalang itu disebut Pinru. Ada satu orang yang disebut Pinrunya. Lalu yang ketiga adalah pramuka penegak. Pramuka penegak ini berada satu tingkatan di atas pramuka penggalang. Nah, untuk pramuka penegak ini usianya sekitar 16 tahun sampai 20 tahun. Penegak itu diambil juga dari kiasan masa penjajahan Bangsa Indonesia dulu, yaitu penegakan bangsa Indonesia. Pramuka penegak juga memiliki 2 tingkatan, yaitu penegak bintara dan penegak pelaksana atau penegak laksana. Nah, apa sih Kak bedanya penegak bintara dan penegak laksana? Jadi penegak bintara itu adalah seseorang yang dinilai sudah sadar akan dirinya dan fungsinya sebagai bagian dari masyarakat, sehingga dia dapat memberikan pengaruh positif di masyarakat. Sedangkan kalau penegak laksana itu adalah jati diri sebagai seorang pramuka agar ia mampu mengaplikasikan semua potensi yang ia miliki untuk lebih baik di dalam kepramukaan. Lalu yang terakhir ada yang namanya pramuka pandega. Nah, pramuka pandega ini usianya sekitar 21 tahun sampai 25 tahun. Tingkat pandega ini merupakan tingkat pramuka yang paling terakhir atau bisa dikatakan ahli. Nah, jadi begitulah beberapa definisi dari beberapa kepramukaan yang ada. Nah, jadi itu beberapa definisi kepramukaan yang ada ya. Nah, beberapa minggu yang lalu juga kakak kan sudah menjelaskan apa itu pramuka dan sejarah atau asal mulanya dan bagaimana dia masuk ke Indonesia. Kita ingat kembali ya, ini dia cuplikannya. Pada tahun 1907, dahulu ada seorang tentara Inggris yang bernama Letnan Jenderal Baden-Powell yang pada saat itu ditugaskan oleh pimpinannya yang bernama William Alexander Smith untuk melatih pemuda-pemuda Inggris dengan tujuan agar pemuda-pemuda Inggris ini dapat melakukan tugas milik mereka dengan baik. Lalu setelah itu, Baden-Powell memberikan pelatihan perkemahan kepada mereka. Baden-Powell melakukan kemahnya di Pulau Flores selama 8 hari dan melibatkan 21 anggota. Nah, pada tahun 1908, Baden-Powell menulis dan menerbitkan sebuah buku yang bernama Scout's Boy, yang artinya anak laki-laki yang berusia 11-15 tahun. Jadi, ia membangun atau mendirikan sebuah organisasi yang bernama Scout Boy, yaitu kepramukaan atau kepanduan untuk anak laki-laki yang berusia 11-15 tahun. Lalu, dengan seiring berjalannya waktu, pada tahun 1912, Baden-Powell mendirikan sebuah organisasi kepramukaan yang bernama Girls Guides. Dan organisasi ini dibantu oleh adik perempuannya loh, yang bernama Agnes. Organisasi ini terdiri dari anak perempuan. Lalu, pada tahun yang sama, pada tahun ini, Baden-Powell menikahi seorang wanita yang cantik yang bernama Olaf, dan mereka dikaruniai 3 orang anak, Peter, Heather, dan Betty. Lalu, pada tahun 1916, Baden-Powell kembali mendirikan organisasi kepramukaan yang bernama KAP. KAP itu artinya anak serigala. Organisasi ini ia ambil dan didirikan setelah ia membaca sebuah buku, yaitu buku The Jungle Book. Lalu, pada tahun 1918, Baden-Powell kembali mendirikan. Nah, kita lanjutin lagi ya pembahasannya. Pasti dari sebagian kalian ada yang mau nanya kan, Kak, sebenarnya ini kan kami udah tahu apa itu pramuka, definisi pramuka, asal mula pramuka. Terus sebenarnya apa sih Kak fungsinya dari pramuka itu? Nah, Kakak coba jawab ya. Jadi fungsinya kepramukaan itu ada 3 deh. Yang pertama, pendidikan kepramukaan itu berfungsi sebagai permainan game yang menarik, menantang, dan mengandung unsur pendidikan. Jadi di dalam permainan atau game-game yang diberikan itu memiliki unsur-unsur pendidikan tertentu yang nantinya
nantinya akan memberikan suatu pelajaran kepada kalian, baik itu dari karakter atau bagaimana kalian menyikapi suatu permasalahan yang ada secara bersama-sama. Terus yang kedua, itu sebagai pengabdian bagi anggota dewasa. Terus yang ketiga, hal pembinaan dan pengembangan generasi muda. Nah, jadi itu dia fungsinya pendidikan kepramukaan. Pramuka juga memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama terbuka. Maksudnya, dapat didirikan di seluruh Indonesia dan diikuti oleh seluruh warga Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan lain-lain. Terus yang kedua, pendidikan kepramukaan juga bersifat universal, artinya tidak terlepas dari idealisme, prinsip dasar, dan metode pendidikan kepramukaan sedunia. Yang ketiga, itu bersifat sukarela, artinya tidak ada unsur paksaan dan keharusan untuk menjadi anggota gerakan kepramukaan. Dan yang keempat, itu pendidikan pramuka bersifat patuh dan taat terhadap semua peraturan. Jadi kalau di pramuka itu semuanya itu bersifat sesuai dengan peraturan serta undang-undang negara Republik Indonesia. Nah, yang terakhir, sifat pramuka itu bukan organisasi berkekuatan sosial politik dan bukan merupakan salah satu kekuatan organisasi sosial politik. Kegiatan pendidikan kepramukaan wajib memperhatikan 3 pilar pendidikan kepramukaan, yaitu yang pertama, modern, artinya selalu mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, asas manfaat, yaitu kegiatannya harus memperhatikan manfaat bagi para peserta didik. Yang ketiga, asas taat kode kehormatan, yang artinya untuk mengembangkan watak atau karakter peserta didik. Lalu juga di dalam kepramukaan memiliki unsur terpadu pendidikan kepramukaan. Di dalam kegiatan pendidikan kepramukaan selalu terjalin 5 unsur terpadu, yaitu yang pertama, prinsip dasar pendidikan kepramukaan. Yang kedua, metode kepramukaan. Yang ketiga, kode kehormatan kepramukaan. Yang keempat, moto gerakan pramuka. Yang kelima, kiasan dasar pendidikan kepramukaan. Baiklah, mungkin sekian materi yang bisa sedikit kakak ajarkan atau beritahu kepada kalian semua. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.